Di timur kota Bandung berdiri megah Masjid Al-Jabar. Tak hanya tempat ibadah, masjid ini juga jadi magnet wisata baru yang viral di media sosial. Tapi, benarkah masjid ini sering digunakan untuk beribadah atau justru untuk berwisata? Dengan estimasi 5.000 hingga 10.000 pengunjung per hari di akhir pekan dan lebih dari 20.000 saat hari besar keagamaan, Masjid Al-Jabar jadi fenomena sosial baru di Jawa Barat. Saya Kalau datang ke Masjid Al-Jabar itu biasanya untuk apa sih? Atau itu untuk beribadah, berwisata, atau emang keduanya, atau untuk bisa diceritakan untuk lebih lanjut? sebenarnya karena saya dapat sini ya di belakang nih. Jadi Sana ya, Kak? Jadi kalau buat kayak di sini tuh buat kayak ada event-event kayak saat Idul Adha atau mungkin kayak ada teman dari luar Bandung nih mau main sini di sini di ini. Dari pengamatan kakak sendiri, apakah mayoritas orang yang datang ke sini itu lebih banyak yang beribadah atau hanya sekedar berwisata aja? Kayaknya lebih ke dua-duanya ya. Jadi kayak mereka kan namanya wisata religi ya. Wisata itu ada namanya pariwisata halal. Memang ini disebutnya wisata religi karena selain wisata. Emang di sini tujuannya buat menegakkan religiositas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pengunjung yang menjadikan masjid ini sebagai tempat berwisata daripada beribadah. Saya Adrian Pengasar Pratama. Di sini saya selaku petugas admin sekretariat Masjid Al-Jabar. Apakah pihak pengelola menyediakan fasilitas atau program yang mendukung aktivitas wisata seperti spot foto, taman, atau area kuliner? Mengenai pertanyaan pertama, dari pihak pengelola pasti menyediakan untuk fasilitas atau program yang mendukung aktivitas wisata seperti spot foto, taman, atau kuliner. Banyak sih yang perharinya yang kunjungan ke galeri. Kalau kunjungan tuh dalam sebulan, kalau misalnya dirata-ratain ya, selama saya di sini bekerja, ada beberapa dinas kota, luar kota, provinsi maupun dinas dari luar negeri juga ada kunjungan. Cuman kalau misalnya dipatok per bulannya sama, ada sekitar 1-3 dinas. Bagaimana strategi pengelolaan arus kunjungan wisatawan agar tidak mengganggu kehusuan ibadah? Untuk strategi pengelolaan biasanya yang akan melaksanakan ibadah sholat ya, maupun sholatnya sholat jamaah ataupun tidak, bagi jamaah yang memang atau haid ya, kita menyediakan rest area di sini untuk istirahat atau untuk menunggu jamaah yang akan sholat. Jadi tetap untuk peraturan syarat di pelaksanaan ibadah di Asma kita. Jadi misalnya, yang penting kondisi gitu. Misalnya kalau mau istirahat, sebenarnya di atas juga bisa istirahat, cuma nggak bisa sedang. Apakah ada kegiatan-kegiatan rutin yang terbuka untuk umum? Jika ia ada, berapa frekuensi dan jumlah peserta? Rata-rata ya, untuk kegiatan rutinan yang terbuka untuk umum, sebenarnya memang untuk masalah luar ini, sebenarnya kita kan udah ada Linkom ya di Sapa Warga. Di sini tuh kita tuh menyediakan fasilitas bagi komunitas atau organisasi mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan formal atau kajian di internasional. Kalau kajian rutinan dari saya sendiri sih belum ada beberapa, cuman belum rutin. Berarti kalau di dalam hari itu mah lebih banyak ke yang berwisata. Betul, ya. Misalnya kalau ada kajian ya. Jadi jumlah kunjungan itu ditambah ya memang wisata ke sini, sholat di sini gitu ya. Berkunjung, ada juga yang ditambah sama yang ada kajian. Jadi ya sekarang Wisata religi seharusnya menjadi pintu masuk menuju kesadaran spiritual. Masjid bukan hanya objek foto, tapi tempat merenung dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Masjid Al-Jabar kini menjadi titik temu antara niat ibadah dan keinginan berwisata. Dua hal yang bisa berdampingan selama tetap menjunjung adab dan makna dari rumah Allah ini.
that you'll ever do.